Saya mahasiswa tingkat akhir dan masih disibukkan dengan karya ilmiah. Hal yang relevan dengan karya ilmiah yaitu sumber literatur. Namun kita pahami sendiri bahwasanya di era yang sekarang ini terdapat keterbatasan akses secara fisik ke perpustakaan. Nah, dengan adanya polemik ini, saya tertarik untuk mencoba menanyakan upaya yang sudah disusun oleh pihak pustakawan dalam menjembatani kembali antara pustakawan dan pemustaka, sehingga tidak ada lagi hal yang menghalangi informasi literasi yang disampaikan. Didapatkan digital library, repository, dan katalog online. Oke, lalu seperti apa prosedurnya dan bagaimana panduan yang harus kita lakukan? Sudah bersama kami, pustakawan. Simak video berikut ini. Oke, terima kasih Bu Desi sudah hadir bersama kami untuk menjawab beberapa pertanyaan maupun keresahan yang sering kami rasakan. Untuk yang pertama Bu, ini mungkin menjawab sedikit stigma Ibu. Kenapa kalau Bu dari perpustakaan itu rata-rata orangnya sedikit cuek? Ini pembelaan apa yang bisa Bu Desi lakukan Bu? Sebenarnya sih bukan cuek ya. Bukan cuek, ya. oke. Jadi kita itu fokus ke layanan. Fokus Jadi, ke layanan. Ya, bagaimana cara memberikan layanan yang terbaik. Yang terbaik. Ya. Selain layanan, kita juga kadang mengawasi mahasiswa juga, Oke. ya, sesuai peraturan atau tidak. Oke. Jadi mengawasi mahasiswa biasanya ada gelagat mahasiswa yang mencurigakan Bu. Seperti apa Bu? Kalau di perpustakaan itu pertama kali datang kan kita harus menitipkan barang. Pertama itu Kadang barang. mahasiswa itu lupa untuk menitipkan tas dulu ke loker. Jadi kadang kita pertama melihat itu, oh itu tasnya belum dititipkan. Jadi kita tegur dulu, Mas, Mbak, tolong tasnya dititipkan dulu, gitu ya. Bukan cuek Mas. Bukan cuek ya. Oke. Jadi ini mohon untuk dikoreksi ya. Jadi dari pustakaan itu tidak ada yang cuek. Tolong kalian nih, harusnya yang koreksi diri. Oke, untuk hal-hal contoh menarik Bu yang sering dilakukan mahasiswa dan kebiasaan mahasiswa yang paling sering dilakukan di perpustakaan apa Bu? Biasanya ngobrol. Ngobrol. Terlalu keras atau gimana? Iya. Terlalu keras. Oh, itu mengganggu gitu. Iya, kadang ada sebelahnya yang ini kemudian datang ke pustakaan, Bu, itu kok rame gitu. Oke. Ya. Jadi keras itu ya. Iya. Kalau kejadian yang paling unik Bu? Karena mahasiswa ingin belajar serius gitu ya Mas, jadi mungkin mereka pengen terutama untuk yang sedang melaksanakan tugas akhir, pengen tugas akhirnya cepat selesai dengan hasil yang maksimal. Jadi mereka berusaha membuat tugas akhir itu sangat baik. Jadi akhirnya sampai membawa tugas akhir. Fakta baru bahwasanya banyak sekali mahasiswa tingkat akhir yang mengambil tugas akhir itu sampai ke rumah. Itu saking rajinnya atau bagaimana? Tapi itu tidak melalui proses izin ya Bu? Tidak melalui proses izin. Ya. Tapi kalau semisal izin pun itu diizinkan atau tidak? Tidak diizinkan. Ya, memang kalau untuk tugas akhir tidak boleh ya? Iya, untuk di perpustakaan saja dibaca sebagai referensi. Karena kan sudah ada yang sudah diupload, bisa di-download juga oleh mahasiswa gitu. Nah, untuk prosedurnya masih sama Bu atau ada prosedur lain yang perlu dilalui sebelum ini Pak? Selama pandemi ini pelayanannya tidak sampai sore. Tidak sampai sore. Dari jam 8 sampai jam 14. Oke. Jam 14. Nah, ini Bu, kan saya juga termasuk mahasiswa tingkat akhir, jadi masih juga mengerjakan dan perlu sekali literatur untuk menyambung dan membuat itu. Jadi kebiasaan kami cuman menggunakan Google Cendekia atau Google Scholar. Nah, itu kalau dari pustakawan yang bisa ditawarkan apa Bu? Selain itu mungkin bisa menambahkan informasi. Oh iya, kalau di perpustakaan selain ketika mahasiswa ingin mencari e-jurnal, biasanya memakai Google Scholar, mahasiswa juga bisa memakai portal Garuda. Portal Garuda. Dari garudaristektin.go.id, kemudian dari Perpustakaan Nasional, di e-resources Perpusnas, mahasiswa bisa mendaftar. Nanti kalau sudah dapat nomor anggotanya bisa mengakses jurnal yang dilanggan oleh perpustakaan. Ya, ini Bu, kalau untuk mengatasi atau upaya yang dilakukan pustakawan dalam mengantisipasi ini Bu, kita kan nggak bisa akses secara fisik secara langsung ke perpustakaan. Jadi
sudah ada upaya Ibu dari pustakawan untuk mengantisipasi hal tersebut? Iya. Kalau dulu kita fokus ke buku cetak. Buku cetak, ya betul. Kalau sekarang karena mahasiswa juga dibatasi datang ke perpustakaan, jadi kita beralih memfokuskan diri ke e-book. E-booknya. E-book, ya. Ini ada aplikasi baru e-booknya, jadi mahasiswa bisa download aplikasi itu di HP maupun di laptop. Ya. Jadi mahasiswa lebih mudah untuk membaca. Bisa juga dipinjam. Jadi walaupun e-book bisa dipinjam. Dipinjam ya, tidak perlu mencuri-curi. Jadi untuk layanan lain kan mungkin ada untuk yang uji Turnitin, terus ada untuk yang bebas perpustakaan itu seperti apa Bu? Kalau bebas perpustakaan mulai tahun ini kita sudah tidak menggunakan, jadi mahasiswa tidak harus mengumpulkan CD ke perpustakaan untuk softwarenya. Jadi mahasiswa tinggal mengirimkan softwarenya saja melalui Google Form ke perpustakaan. Jadi mahasiswa tidak datang ke perpustakaan untuk mengumpulkan softwarenya. Oke. Mungkin hal terakhir yang perlu disampaikan dari Bu Desi untuk mahasiswa yang sering mengakses ke perpustakaan. Supaya mahasiswa bisa nyaman, kemudian bisa mengakses koleksi dengan tepat, baik. Alangkah baiknya mahasiswa ketika datang ke perpustakaan melihat dulu, misalnya peraturannya seperti apa, kemudian bisa bertanya dengan pustakawan. Nggak apa-apa pustakawannya nggak jutek kok. Nggak jutek. Bisa bertanya ke pustakawan. Kemudian pustakawan juga punya medsos loh. Punya medsos? Iya, jadi tidak harus datang ke perpustakaan untuk menanyakan sesuatu ke pustakawan. Bisa melalui WA, kemudian IG juga ada. IG ada. FB juga ada. Iya. Jadi bisa diakses melalui itu ya Bu? Iya, jadi ketika bertanya untuk mau bertanya ke pustakawan, tidak harus datang ke perpustakaan. Ya, lewat online juga bisa. Oke. Berarti sama sekali tidak ada keterbatasan antara pustakawan dan pemustakaan Ibu, apalagi di era yang sekarang. Oke. Terima kasih sekali Bu Desi atas waktunya. Semoga bisa bersambung di kegiatan yang lain. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.